Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada. Hari ini, atau kali ini ya, saya Zakia, penyuluh pajak dari KPP Jakarta Selatan 2 bersama rekan saya yang ganteng dan cantik ini. Say hi dong Mbak Rini sama Mas Krisna. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna. Rini, halo kawan pajak. Seger-seger banget hari ini meskipun pakaian kita kelihatan, tapi ini mencerminkan kewibawaan ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas tentang peraturan Menteri Keuangan yang baru diluncurkan hubungan dengan terbitnya ya ini PMK nomor 48 tahun 2023 yang mengatur ulang mengenai PPh dan PPN terkait. Saya nggak hafal judul, jadi jelaskan ya. Jadi ternyata ada pengaturan khusus mengenai penyerahan emas baik itu dari PPh-nya dan PPN-nya ya. Nah, seperti apa pengaturannya kawan pajak? Apakah ada kenaikan tarif atau pokoknya seperti apa perlakuan pajaknya? Kita langsung bahas ya. Mungkin kita Mbak Rini dulu ya. Mbak Rini bisa dijelaskan ya PMK 48. Jadi PMK ini ya baru di 28 April 2023. Jadi hitungannya masih sangat baru sekali nih Mbak Kia nih. Salah satu tujuan diterbitkannya PMK ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, keadilan, dan kesederhanaan dalam pengenaan pajak atas. Kita persingkat boleh nggak Mbak Rini judulnya, soalnya kepanjangan nanti kalau saya ngulang salah lagi. Oke, kita di sini menyebutnya PMK atas emas aja ya, gampangnya atau gitu PMK aja ya, emas kan, perhiasan, ya. iya PMK biar lebih gampang emas ya. atau PMK emas perhiasan. Oh, intinya sama ya. Jadi sepakat kita sebut PMK emas ya kawan pajak. Ini ternyata PMK ini selain mengatur PPh ternyata mengatur PPN juga ya Mbak Rini ya. Betul. Jadi emang PMK ini udah lengkap banget dari PPh-nya sampai PPN sudah diatur di situ. Mas Krisna mungkin bisa nambahin sekilas tentang PMK ini. Siap Mbak, jadi mungkin sebelum kita masuk ke nanti pengaturan PPh PPN-nya ya, coba jelaskan beberapa ketentuan umum yang ada di PMK tersebut ya. Yang pertama ini terkait dengan emas perhiasan. Nah, emas perhiasan adalah emas perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Yang kedua, terkait pabrikan emas perhiasan. Yang dimaksud pabrikan emas perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Selanjutnya, yang ketiga, ini terkait definisi pedagang emas perhiasan. Kalau tadi pabrikan, ini pedagangnya. Nah, yang dimaksud pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsumen akhir. Nanti banyak dibahas di sini di PMK ini terkait konsumen akhir. Nah, definisinya adalah pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima tadi itu untuk kegiatan usaha. Jadi itu udah beberapa definisi dari beberapa yang diatur di PMK ini ya Mas. Terus sebenarnya pengaturan PPh-nya itu seperti apa Mas? Ini. Baik, mungkin langsung aja ya Mbak ya. Kalau tadi definisi umumnya, saya coba jelaskan pertama terkait PPh-nya. Jadi menurut PMK ini, atas penyerahan emas perhiasan dan atau emas batangan, itu wajib dipungut PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,25%. Nah, pemungutannya ini dilakukan oleh penjual atau pihak yang menyerahkan. Ini sesuai dengan penunjukan pihak lain ya sebagai pemungut berdasarkan
pasal 32A Undang-Undang KUP. Kemudian saat terutangnya. Nah, saat terutang dan pemungutannya ini adalah pada saat penjualan, dan pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat tidak final ya. Jadi tidak final. nanti WP bisa memperhitungkannya sebagai kredit pajak dalam penghitungan PPh badan. tahunannya. Ya, benar Mbak. Ini berlaku untuk semua penyerahan, Mas. Kemarin aku baru beli nih. Atau dipotong? Enggak Mbak, jadi aman, enggak nggak semua ya. Jadi tetap ada pengecualiannya. Kalau di PMK aturannya ya, pengecualiannya itu atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan tidak dilakukan dalam hal pertama ya, penjualannya kepada konsumen akhir. Oh, berarti ke saya ini nggak itu dikenain. PPh-nya enggak ya Mbak ya. Oke. Kemudian penjualannya kepada WP yang dikenakan PPh final, ya kan, WP UMKM nih. Oh, WP UMKM. Yang omsetnya kurang dari 4,8. Oke. Nah, ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari WP tersebut ya. Oh, Jadi suket ya, suket final syarat ya. utamanya harus punya suket. Yang ketiga jelas WP yang memiliki SKB pasal 22. Oke. Selain itu, khusus untuk emas batangan ada pengecualian juga Mbak. Penjualan emas batangan kepada BI ini juga tidak dipungut pasal 22. Kemudian yang penjualan melalui pasar fisik emas digital ya, sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi, itu juga dikecualikan dari PPh 22 PMK ini ya berarti ya. Mbak. Baik. Berarti tidak semua penyerahan emas atau perhiasan itu dikenai PPh 22 ya kawan pajak. Beberapa pengecualian termasuk kepada konsumen akhir. Makanya tadi di atas Mas Krisna menyinggung konsumen akhir akan banyak disebutkan di PMK ini gitu ya, karena ada pengecualian. Kemudian kalau tadi kan disebutkan penyerahan barangnya terutang PPh 22. Sekarang jasanya nih, misalnya jasa. Lain kan kalau perhiasan Mas ada desainnya tuh. Suka agak-agak unik ya Mbak sekarang ya. Kasih nama gitu, mungkin ada jasa yang tersendiri, itu gimana Mas Krisna? Oke Mbak. Jadi lanjut ke jasanya ya. Kalau tadi kita bahas penyerahannya, penjualannya, barangnya, kita coba kulik tentang jasanya. Kalau di PMK ini diatur di pasal 8 ayat 1, ya kan? Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya merupakan objek pajak penghasilan. Jadi jasanya juga kena ya, asal terkait dengan barang-barang tersebut. Oke. Tapi asalkan disebutkan secara jelas ya, misalnya harga emasnya berapa, jasanya berapa gitu, jadi bisa kayak misalnya jasa-jasa apa aja tuh Mas yang akan terkena PPh atas jasa. Iya. Rinciannya Mbak ya, kalau di PMK disebutkan ada 5 sih lebih tepatnya gitu kan. Yang pertama itu jasa modifikasi, kemudian jasa perbaikan kan ada tuh, kadang rusak ya, atau kan mau patah nih bisa disambung kan gitu kan. Jasa pelapisan nih, udah nih emasnya udah agak-agak Mas ngelopek melepuk ya, agak-agak ini ya. Kemudian jasa penyepuhan ya, itu pelapisan penyepuhan ya. Jasa pembersihan kalau semisal kotor itu juga bisa, itu kena. Dan juga jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasa-jasa tadi. Nggak tahu nih nanti tiba-tiba muncul nama di bahasa Inggris kan gitu ya, atau bahasa apapun itulah, yang penting intinya sama dengan itu. Nanti kena juga Mbak. Nah berarti atas imbalan jasa tersebut kena PPh 22 begitu atau gimana? Enggak Mbak, jadi atas imbalan tersebut ya kan, nanti terkena PPh tapi bukan pasal 22. Nanti tergantung siapa yang terimanya. Kalau yang nerima WPOP maka dia akan dikenakan tarif pasal 21 ya, PPh pasal 21. Terus kalau yang terima badan dan BUT ya otomatis dia kena PPh pasal 23. Nah, pemotongannya nanti dilakukan oleh ya pihak yang membayarkan imbalan ya. Tarifnya ya ikut aja ke tarif dan DPP sesuai yang di pasal 21 atau 23. Terkait pemotongan
PPh 21 sama 23 kemarin ini. Itu ada pengecualian juga nggak? Tadi kan kalau PPh 22 tidak semua penyerahan emas atau perhiasan ternyata ada pengecualiannya kan. Kalau untuk PPh 21 23-nya ada pengecualian juga nggak, Ada Mbak juga Rini? dong. Pasal 21 ada yang di itu yang wajib pajak yang balan merupakan wajib pajak final dengan peredaran PPh UMKM ya. UMKM. Kemudian yang kedua yaitu balan miliki G 23. Ini dua-duanya harus pakai surat keterangan ya. Betul. Surat Ada PPh sukat final. atau SKB-nya. Oh gitu. Tadi kan sudah pas mengenai PPN-nya gimana? Di aspek PPN-nya. Lanjut ya Mbak ya, berarti kalau tadi sudah dibahas penyerahan jasanya juga kena PPh, kita lanjut ke PPN ya. Kalau PPN-nya ini kalau di PMK-nya diatur di pasal 12 sampai 23. Panjang Mbak, ini lebih panjang dari yang aturan PPh-nya tadi. Baca aja ya kawan pajak ya. Tapi dijelaskan sedikit ya. Nah, ya sesuai pasal 12 ya, PPN ini dikenakan atas penyerahan emas perhiasan dan atau jasa terkait emas perhiasan, emas batangan yang dilakukan oleh pabrikan dan pedagang emas perhiasan. Nah, rincian jasanya terkait penyerahan tadi ya, ini contohnya seperti jasa modifikasi, jasa perbaikan, dan jasa lain-lain yang tadi sudah sebutin tadi ya Mbak Iya. Jadi rincian jasanya, rincian jasanya sama. Nah ini berarti nanti PPN dikenakan atas penyerahan ya kan, dan juga jasa oleh pabrikan dan juga oleh pedagang emas perhiasan. Jadi ini kan kalau PPN itu berarti kan ada konsekuensi infak sebagainya, berarti pabrikannya harus PKP ya Mas ya? Ya, benar sekali Mbak. Jadi dengan adanya PMK ini, pabrikan dan juga pedagang emas ini wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kewajiban ini Mbak juga berlaku untuk WP dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Gitu. Jadi kalau misalkan PPN kan untuk dikukuhkan batasnya ya, minimal 4,8 atau memang WP kecil ya, kalau milih jadi PKP dipersilahkan gitu kan. Tapi batasnya 4,8, lewat dari itu dia wajib dikukuhkan. Nah, dengan adanya PMK ini kita nggak pandang bulu nih, maksudnya yaudah kamu pedagang emas atau kamu pabrikan, omsetmu berapapun, pokoknya kita ngelihat kegiatan dikukuhkan. usahanya ya. Betul, mau nggak mau dia harus dikukuhkan jadi PKP. Kalau untuk tarifnya gimana Mbak Rini? Apakah sama kayak Kalau tarifnya sendiri banyak Mbak. Oh nggak satu macam ya? Nggak banyak. Jadi tarif yang digunakan adalah besaran tertentu dan ini bagi jadi beberapa kriteria. Pertama ini penyerahan oleh pabrikan, penyerahan emas perhiasan produksi PKP pabrikan kepada pabrikan lainnya dan atau pedagang emas kenakan tarif besaran besar. Kemudian penyerahan emas perhiasan produksi PKP pabrikan pada konsumen akhir dikenakan tarif 1 kali dengan. Kemudian penyerahan oleh pedagang emas dikenakan dari harga pada pedagang emas lainnya pada konsumen akhir dengan catatan pedagang emas memiliki pajak tetap ya atas perolehan emas perhiasan diserahkan. Kemudian dikenakan tarif dari harga jual pada pedagang lainnya atau pada konsumen dengan catatan pedagang emas tidak memiliki atau perolehan atas perhiasan.
Ada juga yang dikenakan tarif 0%. Harga jual penyerahan. Jadi secara garis besar dibagi dua ya Mbak Arni. Penyerahannya apakah dari pabrikan atau dari pedagang. Jadi Iya. ternyata tarifnya ada macam-macam kawan pajak dan itu besaran tertentu. Iya. Ternyata tidak seperti tarif PPN. Nah, kalau tadi disebutkan terkait penyerahan barangnya kan terutang PPN. Kalau jasanya gimana Mas Kris? Iya, jadi terkait jasanya ini juga dikenakan PPN ya. PPN-nya juga sama, pakai besaran tertentu sebesar 10% dari tarif, atau sederhananya kalau sekarang tarifnya 11%, maka dia kena 1,1% dikalikan dengan penggantian. Ini jasa kan ya Mbak ya, jadi Jasa. DBP-nya adalah penggantian, bukan. Tidak terbagi lagi menjadi seperti yang tadi disebutkan Mbak Arini ya. Ya, kalau ini Satu satu jenis tarif ya. Nah, siapapun itu yang menyerahkan, kalau memang ini jasa, ya kan, entah itu pedagang atau pabrikan emas tadi itu, kenanya 1,1% dari penggantian. Tadi ternyata banyak sekali ketentuan baru yang diatur DPMK 48 tahun 2023 ini. Atau kan kita tadi panjang sekali ya judulnya, jadi kita sebutnya sederhananya PMK tentang emas. Sudah lengkap sekali ya Mas Mbak. Mungkin ada tambahan dari Mungkin sedikit nambahin, tadi kayaknya baru dibahas tentang undangannya ya, ditetapkan kapan, tapi berlakunya kapan kita belum bahas, belum sampaikan. Jadi PMK ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2023. Oke. Jadi untuk yang sebelum itu ini ya. Wah, nggak terasa banget ya kawan pajak, ternyata sudah banyak pembahasan kita mengenai PMK 48 tahun 2023 ini. Namun sebelum kita akhiri, izinkan saya meresum ya Mas Kris. Ini nanti tolong dikoreksi karena ya ingatan saya kan terbatas ya. Jadi kawan pajak, dengan berlakunya PMK 48 tahun 2023 ini, pedagang emas wajib memungut PPh pasal 22 besar 0,25%. Kecuali penyerahannya dilakukan kepada konsumen akhir kayak saya atau ibu-ibu yang beli emas tidak untuk dijual lagi ya kan pajak, itu dikecualikan. Kemudian yang kedua, semua pedagang emas perhiasan adanya PMK ini wajib PKP meskipun omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kemudian tarif PPN untuk emas perhiasan atau untuk penyerahannya itu sekarang adalah 1,1% atau 1,65% tergantung ada atau tidaknya faktur pajak saat perolehannya. Yeah. Faktur pajaknya lengkap atau tidak. Kemudian tentang masa berlakunya, PMK 48 tahun 2023 ini berlaku sejak 1 Mei 2020. Kalau kawan pajak mau tahu lebih detailnya, boleh baca-baca, iseng-iseng ya sambil ngopi baca-baca PMK. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Arini dan Mas Krisna, luar biasa ilmunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu kembali di kesempatan yang lainnya. Semoga semuanya keadaan sehat, Mbak Arini, Mas Krisna dan keluarga juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.